Informasi lainnya, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan suap dalam penganggaran proyek infrastruktur di Dinas PUPR PKPP. KPK membongkar ada modus dengan istilah jatah preman untuk kepala daerah dengan nilai hingga 7 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid, Kepala Dinas PUPR Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan M. Arief Setiawan, dan tenaga ahli Gubernur Provinsi Riau, Dani M. Nurussalam, menjadi tersangka. Wakil Ketua KPK Joni Stanak memaparkan M. Arief Setiawan sebagai representasi Gubernur Riau meminta fee 5% atau senilai 7 miliar rupiah. Bagi yang tidak mengikuti permintaan itu akan diancam mutasi hingga pencopotan. Joni Stanak menyebut modus ini di kalangan Dinas PUPR Riau disebut sebagai jatah preman. Selaku Kepala Dinas PUPR PKPP Riau, namun Saudara Mas yang merepresentasikan Saudara AW meminta fee sebesar 5% atau 7 miliar. Bagi yang tidak menuruti perintah tersebut, diancam dengan pencopotan ataupun mutasi dari jabatannya. Di kalangan Dinas PUPR PKPP Riau, permintaan ini dikenal sebagai istilah jatah preman. Hasil pertemuan tersebut kemudian dilaporkan kepada Kepala Dinas PUPR PKPP Riau dengan menggunakan bahasa kode 7 batang. KPK juga menyita uang tunai dalam bentuk rupiah, dolar Amerika, pound sterling yang jika dikonversi ke rupiah lebih dari 1,6 miliar. Tim TV One mengabarkan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyegel 2 ruangan di Gedung Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Riau. 2 ruangan tersebut yang disegel ini merupakan ruangan rapat dan ruangan kepala dinas. Setelah mengamankan 10 orang penyelenggara negara yang kena operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK langsung bergerak cepat menyegel 2 ruangan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Riau. Kedua ruangan yang disegel berada di lantai 8 gedung PUPR Riau yang berada di Jalan SM Amin, Kota Pekanbaru. Kedua ruangan itu telah dipasangi stiker bertuliskan disegel dengan logo KPK di pojok kiri atas. Penyegelan merupakan tindak lanjut operasi tangkap tangan atau OTT yang dilaksanakan KPK pada Senin kemarin. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi menyebut keprihatinan pasca terjadi OTT di pemerintahan Provinsi Riau. Namun pelayanan terhadap masyarakat tetap berjalan, tidak boleh berhenti. Jadi hari ini ya mungkin karena sudah menjadi konsumsi publik dan kawan, yang pertama kami bersama pemerintah Provinsi Riau yang menyampaikan rasa prihatin terhadap peristiwa yang terjadi. Kemudian bahwa pemerintahan harus tetap berjalan dengan baik, pelayanan kepada masyarakat juga harus kita tidak boleh berhenti, semua fungsi-fungsi pemerintahan harus tetap berjalan dengan baik. Penyegelan tidak mempengaruhi aktivitas pegawai dan pelayanan publik di gedung PUPR Riau. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Arifin dan Fajar Ramadan, TV One mengabarkan. Ya, lantas apa perkembangan terbaru dari kantor KPK Jakarta? Sudah bergabung bersama kami pemirsa, reporter TV One Hafsah Syafira yang saat ini berada di gedung KPK Jakarta. Selamat malam Hafsah, apa perkembangan terbaru dari sana? Ya, selamat malam Tiara dan juga pemirsa. Betul sekali bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi baru saja menetapkan Gubernur Riau yakni Abdul Wahid sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan suap pada jatah fee penambahan anggaran 2025 di UPT atau Unit Kerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan dan Permukiman serta Pertahanan yakni PUPR PKPP. Selain daripada Abdul Wahid, ini KPK juga menetapkan 2 tersangka lainnya yakni Kepala Dinas PUPR PKPP Muhammad Arief Setiawan dan juga tenaga ahli Gubernur Riau yakni Dani M. Nurussalam.
tadi juga sudah dilakukan konferensi pers dari pihak KPK yang mana Johannes Tanak selaku Wakil Ketua KPK yang memimpin konferensi pers secara langsung dan menjelaskan bahwa Abdul Wahid ini melakukan dugaan permintaan fee sebesar 5% yang mana ini setara dengan 7 miliar rupiah dikarenakan dirinya telah berhasil meningkatkan anggaran 2025 untuk dialokasikan kepada UPT Jalan di Jembatan Wilayah yang semula senilai 71,6 miliar menjadi 177,4 miliar rupiah. Adapun Abdul Wahid merasa sudah berhasil menaikkan anggaran tersebut dan meminta fee kepada kepala daerah sebesar 5% atau setara dengan 7 miliar rupiah. Dan juga tadi dijelaskan oleh Johannes Tanak, Tiara dan juga pemirsa bahwa adanya pertemuan antara Kepala UPT Wilayah PUPR PKPP yakni Arief Setiawan dengan Sekretaris PUPR PKPP Riau yakni Ferry Yunanda yang kemudian menyepakati bahwa akan memberikan fee sebesar 5% kepada Abdul Wahid, yang mana jika tidak memberikan fee ini nantinya akan diancam adanya pencopotan atau mutasi jabatan. Dan memang di sekitaran PUPR PKPP Riau ini sudah biasa disebut sebagai jatah preman, dan dari hasil pertemuan tersebut adapun dilaporkan kepada Kepala Dinas PUPR PKPP dengan menggunakan bahasa kode yakni 7 batang. Dan penyerahan fee yang mana dilakukan kepada Abdul Wahid ini dilakukan secara bertahap dimulai dari bulan Juli, kemudian Agustus, November, dan sudah terakumulasi atau sudah terkumpul sebanyak 4,05 miliar rupiah dari angka yang mana sudah disepakati yakni 7 miliar rupiah. Dan jika kita mengkilas balik bagaimana kemudian KPK telah melakukan OTT ini, adapun penangkapan OTT dilakukan oleh KPK di wilayah Riau pada 3 November 2025 dan menetapkan atau juga mengamankan maksud kami Arief Setiawan, kemudian Ferry Yunanda dan 5 orang lainnya. KPK juga kemudian mengamankan Abdul Wahid selaku Gubernur Riau ini di salah satu kafe di Riau dan kemudian melakukan penggeledahan di sekitaran rumah Abdul Wahid di Jakarta Selatan dan kemudian menyita sejumlah mata uang, begitu mata uang asing yakni 9.000 pound sterling, kemudian juga 3.000 USD yang mana jika dikonversi ke rupiah ini senilai 800 juta rupiah. Dan ketiga tersangka yang sudah diamankan oleh KPK ini selanjutnya dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan, di mana Abdul Wahid ditahan di Gedung Anti Corruption Learning Center KPK dan keduanya tersangka lainnya ditahan di Gedung Merah Putih KPK. Dan sampai saat ini KPK masih terus melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap kasus dugaan suap yang dilakukan oleh pihak Gubernur Riau. Demikian. Baik, Hafsah Syafira melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta. Terima kasih Hafsah, selamat bertugas kembali.